Oke, kita akan membahas tentang menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, di sini ada gambar pertama itu ada apa ini? Ada lingkaran. Ini juga ada lingkaran nih. Nah, semakin ke sini lingkarannya itu semakin banyak. Ini pertama lingkarannya ada berapa? Ada satu dan di sini ada 4, di sini ada 9, dan di sini ada 16. Nah, untuk di pola bilangan ini kan pas waktu kemarin kita sudah membahas tentang pola bilangan ganjil, pola bilangan genap ya. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi objek. Nah, ini pada gambar 1 ini kita namakan U1. U1 itu ada berapa sih? Lingkarannya ada satu. Terus U2 lingkarannya ada berapa? Ada 4. U3 lingkarannya ada berapa? Ada 9. Nah, U4 itu ada berapa? Ada 16. Oke. Kenapa 1? Nah, lihat coba. Ini tingginya kalau misalkan ke atas itu tinggi ya. Kalau misalkan ke atas itu tinggi, kalau misalkan ke samping itu berarti lebar. Oke, ini tingginya berapa? Berapa lingkaran? Ada 1 kan? Nah, oke, berarti 1 lebarnya berapa? 1. Berarti 1 dikali 1. Nah, 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, lanjut. Nah, ini di sini di gambar yang kedua tingginya itu ada berapa dan lebarnya itu ada berapa? Tingginya ada 2, lebarnya juga ada 2, berarti 2 dikali 2. Nah, untuk gambar yang ketiga udah kelihatan kan? Tingginya itu ada 3. Lebarnya ada 3 juga, berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Oke, yang keempat kita juga bisa ngelihat dari sini. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, tingginya 4. Kita tulis di sini 4 dikali. Nah, lebarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Lebarnya juga 4, berarti 4 dikali 4. Oke, kalau misalkan berapa suku ke N? Nah, kita kan gak tahu suku ke N nih. Berarti di sini kita tulis UN. UN itu berapa sih? Nah, kalau misalkan di sini kan 4 kali 4 ya. Kalau misalkan suku 4 itu kan 4 kali 4. Kalau suku ketiga itu 3 dikali 3. Nah, kalau sekarang suku ke N, UN berarti di sini N dikali N. Atau di sininya berarti N kali N, berarti atau sama aja dengan N kuadrat. Paham sampai sini? Oke. Oke, lanjut ya. Dari UN sama dengan N kuadrat. Nah, berarti dari pola seperti ini, dari konfigurasi objek ini namanya persamaan bilangan kuadrat. Kenapa kuadrat? Ya tadi sudah dibuktikan kalau misalkan kita yang ditanyakannya suku ke 1, berarti 1 dikali 1. 1 dari mana? 1 dari sini. Terus kalau misalkan ditanyakannya U3 berarti 3 dikali 3. Kan sama aja kan? Berarti kalau misalnya tanyakannya UN berarti N dikali N. Jadi N kuadrat. Jadi ini semua merupakan termasuk ke persamaan bilangan kuadrat atau persamaan bilangan persegi. Dengan rumus UN sama dengan N kuadrat. Coba dilihat di modulnya. Jangan lupa ditulis ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, pola bilangan persegi panjang. Oke, di sini ada konfigurasi objek. Nah, ini berbentuk apa ini? Coba nanti ya dilihat. Oke, yang U1, U pertama, suku pertama itu ada berapa? Bolanya ada 2. U yang kedua ada berapa bolanya? Ada 6. U3 ada 12. U4 ada berapa? Ada 20. Nah, dari sini coba 2 itu dari mana sih, Bu?
Oke, kita buat yang ini lagi nih, kayak yang di atasnya nih, perkaliannya kayak gimana coba. Oke, sama saja sama yang di atasnya. Pertama kita lihat, coba yang ke atasnya nih, panjangnya tingginya ini ada berapa nih? Tingginya berapa, panjangnya berapa? Tingginya ada satu, panjangnya ada berapa? Ada berapa bola? 2 kan, berarti 1 dikali 2. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, suku yang kedua, tingginya ada berapa? Ada 2. Panjangnya ada berapa? Ada 3, berarti 2 dikali 3. Oke, suku yang ketiga, tingginya ada berapa? 3, panjangnya juga ada panjangnya ada 4. Oke, suku yang keempat, tingginya ada 1 2 3 4. Berarti di sini 4 dikali, nah panjangnya ada 1 2 3 4 5. Oke. Nah, coba dilihat ya. Di sini ini kan pertamanya 1 dan di sini yang keduanya 2, bilangan yang keduanya. Terus yang di sini bilangan pertamanya 2, bilangan keduanya 3. Sama nggak sih coba? Oke, dari yang pertama nih ya, kita buat seperti ini. 2 itu penjumlahan dari 1 ditambah 1. 1 ini nih ya. Oke, paham kan? Insya Allah paham lah. Terus yang kedua, 3, penjumlahan 3 itu dari mana? Dari 2 ditambah 1, iya kan? Nah, ini sama ya, ini juga sama. Oke, berarti yang keempat ini gimana? 3 ditambah 1. Nah, yang kelima juga sama dong, berarti 4 ditambah 1. Oke, kalau misalkan kita maaf ya, kameranya seperti ini. Oke, kalau misalkan kita menentukan suku ke n-nya gimana coba? Nah, di sini kan ini kan sama nih. Ini 1, ini 2 juga sama kan? Ini 3, terus ini 4 kan sama, tinggal ditambah 1 1 1, iya kan? Nah, rumusnya itu gimana? Rumusnya itu adalah n ditambah 1. Coba kita buktikan. Kalau misalkan n-nya 4, sukunya ke 4 dikali, ininya kan 4 nih, 4 ditambah 1 sama dengan 5. 4 dikali 5. Iya kan, sama aja kan, di sini kan 4 dikali 5. Kan sama, suku keempat. Nah, seperti itu. Nah, coba dilihat. Ini kalau misalkan kita uraikan, ini n kali n berapa? N kuadrat ditambah, kenapa ini tambah? Karena ini tambah, n dikali 1 berarti n. Nah, ini rumusnya, n kuadrat tambah n. Nah, coba dilihat dari polanya, dari konfigurasi objeknya. Di sini kan apakah ini berbentuk persegi? Enggak kan? Persegi udah nih, yang di sini nih persegi. Berarti kalau di sini coba dilihat bentuknya persegi panjang, berarti ini pola bilangan persegi panjang. Dengan rumusnya, rumus dari pola persegi panjang adalah UN sama dengan n dikali n ditambah 1. Oke, lanjut ke contoh soal. Contoh soal tentang pola persegi panjang. Contohnya, berapakah suku ke-20? Kita jawab nih menggunakan rumus pola persegi panjang. UN sama dengan n dikali n tambah 1. Oke, berhubung yang ditanyakannya itu suku ke-20, berarti U20 sama dengan n-nya 20, n-nya 20 kan, 20 dikali dalam kurung 20 ditambah 1. 20 tambah 1 sama dengan 21. 20 dikali 21 sama dengan 420. Oke, kita lanjut yang ketiga, pola bilangan segitiga.
Nah, di sini ada konfigurasi objek berbentuk lingkaran. Ini ada lingkarannya ada berapa? Coba bentar. Ada 1. Dan di sini ada berapa lingkarannya? Ada 3. Dan di sini ada berapa lingkarannya? Ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, dari sini kira-kira selisihnya berapa nih? Dari 1 ke 3 itu selisihnya kira-kira berapa? Nah, selisihnya itu 2 kan? 1 ditambah 2 sama dengan 3, iya enggak? Nah, kira-kira kalau ke 6, 3 ke 6 itu berapa? Yaitu kira-kira 3 ditambah 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, loh kok ini 2 dan di sini 3? Nah, kira-kira juga di sini selisihnya berapa nih? Nah, di sini selisihnya itu sama dengan 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, gitu kan, paham kan? Nah, kita lanjut ke contoh. Ada berapa lingkaran pada pola ke-6? Oke, ini kan kita kan baru pola berapa ini? Baru pola ke-3. Pola pertama, pola kedua, pola ketiga. Nah, kira-kira pola ke-4, 5, dan 6-nya tuh gimana caranya? Tanpa kalian harus menggambar polanya, tinggal langsung aja. Di sini kan lihat, di sini 2 dan lanjut polanya yang selanjutnya itu 3. Berarti kalau di sini 3, lanjut di sini berapa nih kira-kira? Kira-kira di sini sama dengan ditambah 4. Coba ya. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Oke, kita buktikan lagi. Ini 3 ke 4 itu sama aja dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. 6 tambah 4 sama dengan 10. Oke, di sini 3, di sini 4. Di sini 4 nih. Kira-kira pola selanjutnya berapa? Di sini berarti 5. 10 tambah 5 sama dengan 15. Oke, kita buktikan lagi. Ini 4. Kira-kira selisihnya berapa? Ya udah ditambah 1 sama dengan 5. Paham kan? Nah, ini 10 ke 15 itu ditambah 5. Paham ya? Oke, nah ini kan baru pola 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut pola ke-6. Pola ke-6-nya kira-kira berapa nih? Oke, di sini ini 5 nih. Berarti di sini ditambah 6. 15 tambah 6 sama dengan 21. 5 ke 6. Kira-kira selisihnya berapa? Selisihnya 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Oke, berarti ada berapa lingkaran pada pola ke-6? Jadi ada, coba kita tulis ya. Jadi ada 21 lingkaran pada pola ke-6. Paham ya? Oke.